firman Tuhan untuk membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini dari dua bagian firman Tuhan, Kolose dan Filipi. Kolose 1:29, demikian firman Tuhan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Filipi 2:12-13 kita baca bersama-sama 3-4. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut karelaannya. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir, khususnya Anda yang pertama kali bergabung dengan kami dalam ibadah ICC Melbourne hari ini. Welcome. Kiranya Tuhan memberkati Anda melalui firman Tuhan yang kita nyanyikan, doakan, dan sekarang kita akan renungkan bersama. Saudara, kita ada di dalam seri khotbah The Gospel According to Satan. Kenapa kita membahas itu? Karena ada banyak penipuan, kebohongan, dan kebenaran separuh yang setan selalu pakai untuk menipu orang-orang Kristen selama ribuan tahun sepanjang zaman dari generasi ke generasi. Dan hari ini kita akan melihat kebohongan yang kedua, yang mungkin sudah sering kali kita dengar di gereja, bahkan yang sudah masuk ke dalam vocabulary Kristiani tanpa kita sadari. Bahkan ada yang mengatakan kalimat let go and let God itu ada di Alkitab. Tentu tidak ada. Dan itu membuktikan betapa lihainya si jahat itu menipu kita. Dan hari ini kita akan melihat kenapa let go and let God adalah sebuah penipuan, adalah sebuah statement yang berbahaya bagi iman kita. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana itu berkontradiksi dengan Injil yang sejati, Injil Kristus Yesus. Saudara, khotbah ini diberi rating R, ya, R rated, bukan R yang saudara bayangkan, sehingga harus menutup kuping anak-anak kecil, tetapi R for Reform Theology. Jadi khotbah hari ini saudara lebih agak berat sedikit dibanding khotbah-khotbah biasanya, karena lebih dense, lebih padat di dalam teologia. Itu sebabnya Anda harap bersabar. Dan saya ingin memberitahu saudara dua buku yang saya coba baca untuk membantu persiapan khotbah hari ini. Yang pertama ditulis oleh Andy Nestle berjudul No Quick Fix, yang membahas tentang pandangan higher life theology, di mana kalimat let go and let God itu muncul. Dan yang kedua adalah buku The Whole Christ yang ditulis oleh Sinclair Ferguson, yang membahas tentang the Marrow Controversy yang terjadi di gereja Presbyterian Scotland abad 19, yang juga menjadi dasar perdebatan yang kemudian memunculkan kalimat let go and let God. Nah, Anda tidak perlu khawatir, saya tidak akan membahas buku-buku tersebut karena terlalu ngejelimet. Tetapi saya mencoba untuk membahasnya dengan sederhana bagi Anda, untuk melihat kenapa let go and let God adalah sebuah penipuan yang berbahaya bagi iman kita. Saudara, jawabannya karena itu mengacaukan Injil Kristus Yesus. Karena itu membuat kita itu bingung akan bagaimana sikap kita terhadap hukum Allah, terhadap firman Allah. Saya ingin coba ceritakan ini dalam ilustrasi yang sederhana. Pernah enggak Anda memberikan kesaksian seperti ini? Saya bertobat mengenal Yesus misalnya waktu saya SMP. Dia menjadi juru selamat saya. Tapi dia baru menjadi Tuhan saya waktu saya sudah usia 25. Waktu sudah menikah. Nah, jadi waktu Yesus pertama kali menjadi juru selamat saya,
hidup saya itu masih kacau balau. Hidup saya belum berubah. Sampai saya berusia 25, saya jadi orang Kristen yang serius, barulah Yesus menjadi bukan hanya juru selamat, tapi menjadi Tuhan, Savior and Lord. Anda pernah dengar kesaksian semacam itu? Atau jangan-jangan Anda juga punya kesaksian semacam itu? Saudara, ini adalah sebuah linggo, sebuah bahasa yang sering kali saya dengar. Dulu saya pun pernah berada di dalam posisi yang sama, saudara. Dan itu menggambarkan pemahaman let go and let God yang salah itu. Jadi ada dua step. Pertama, Anda diselamatkan, tapi belum serius. Baru setelah bertahun-tahun Anda serius sebagai orang Kristen. Itu artinya apa? Artinya Anda tadinya hidup dalam hidup Kristen yang lower life, lalu baru menjadi higher life. Itu sebab disebut higher life theology. Tadinya shallow Christian life, baru deeper Christian life. Tadinya defeated Christian life, selalu kalah melawan dosa. Baru ketika serius itu menang melawan dosa. Tadinya itu tidak pelayanan, orang Kristen nganggur. Baru setelah serius pelayanan di dalam gereja, di luar gereja. Nah, inilah yang membuat akhirnya begitu banyak orang Kristen yang tidak serius. Karena dia pikir ya saya memang belum serius. Karena saya belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Hanya menjadi juru selamat saya. Saya belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada dia. Saudara, coba bayangkan gini ya. Ada sepasang suami istri, ya, punya masalah rumah tangga, terus ketemu konselor Kristen. Lalu konselornya bilang begini, Bapak dan Ibu, yang perlu Anda lakukan adalah let go and let God. Suaminya nanya, loh maksudnya apa? Apa yang saya mesti lakukan untuk let go? Ya let go lah. Maksudnya apa let go lah itu? Ya berhentilah untuk mengontrol segala sesuatu. Lalu suaminya bilang, tapi saya sudah tidak mengontrol segala sesuatu. Pernikahan kami crumbling. Semakin lama semakin dingin. Oh, itu karena Anda tidak melepaskan itu. Masih mencoba mengontrolnya. Anda mengontrolnya dengan tidak melepaskan itu. Jadi maksudnya gimana? Saya harus berbuat apa? Oh, Anda enggak harus berbuat apa-apa. Anda cuma harus let go, menyerahkan masalah pernikahan Anda. Dan let God, membiarkan Tuhan menyelesaikan masalah pernikahan Anda. Jadi saya harus ngapain? Ya menyerahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja. Sudah lihat itu? Nasihat yang kelihatannya rohani, nasihat yang kelihatannya menolong kita untuk berserah kepada Tuhan, tetapi di sana saudara kita diberitahu untuk tidak aktif. Tidak aktif apa? Melawan egoisme sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Efesus 5:21 mengatakan rendahkanlah dirimu terhadap satu dengan yang lain karena Kristus. Tetapi let go and let God mengatakan bahwa kamu nggak usah aktif melakukan semua itu. Tapi serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bekerja. Jadi tidak usah membunuh dosa kesombongan. Tidak usah membunuh dosa egoisme. Serahkan saja semuanya kepada Tuhan. Nanti Tuhanlah yang akan bekerja. Jadi dalam slide berikutnya saudara, ada dua step menurut pemahaman let go and let God ini. Yang pertama berserah, let go. Menyerahkan apa? Menyerahkan kebiasaan kita, ambisi kita, apapun yang ada di dalam hatimu. Serahkan kepada Tuhan, keinginanmu dan seterusnya. Biarkan dia bekerja dengan leluasa dalam hatimu. Lalu step yang kedua, let God. Milikilah iman. Nah masalahnya gimana kalau setelah melakukan semua itu, masalahnya gak hilang. Malah lebih parah. Oh karena kamu tidak beriman. Karena engkau belum sungguh-sungguh let God. Itu sebabnya harus
sungguh-sungguh let go and let God, beriman, baru Tuhan itu nanti akan bekerja. Tuhan pasti akan bekerja kalau kamu membiarkan dia. Tapi kalau kamu tidak membiarkan dia bekerja, masalahmu tetap akan stay. Saudara, ini pengajaran yang terjadi di banyak gereja. Inilah tipuan si jahat, saudara, membuat kita di dalam proses pengudusan itu akhirnya sangat pasif. Itu poin yang pertama, pendek ya. Sekarang kita lihat poin yang kedua, saudara. Mengapa ini berkontradiksi dengan Injil Yesus Kristus? Slide berikutnya. Ya, ini poin yang tentunya lebih panjang, ya, lebih panjang dan apalagi ada A dan B nanti ya. Ya, isunya adalah ini berkontradiksi dengan Injil Yesus Kristus karena membuat kita itu tercampur aduk antara konsep pembenaran dan pengudusan. Sanctification dan justification. Ya, minggu lalu kalau Anda masih ingat, kalau Anda beribadah di sini, Gnostic Catechism kita itu tentang perbedaan antara pembenaran dan pengudusan. Slide berikutnya. Justification, pembenaran itu adalah status Anda dan saya yang sudah percaya, di mana kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Dan itu hanya bisa terjadi karena kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita. Itu pembenaran, saudara. Tetapi pengudusan itu adalah proses terjadinya setiap hari, ya, di mana kita bertumbuh dalam kebenaran, dan itu hanya bisa terjadi karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Ini dua hal yang penting, ya. Kalau ini pertama kali Anda mendengar istilah teologis ini, saya mohon maaf karena ini istilah teologis memang, tapi ini penting untuk kita pahami. Ya, waktu kita pertama kali menerima Yesus Kristus, kita itu dibenarkan. Satu kali untuk selamanya, keselamatan yang tidak bisa hilang. Tidak ada siapapun atau bahkan Anda sendiri pun tidak bisa menghilangkan keselamatan Anda dengan perbuatan dosamu. No. Karena kalau itu yang terjadi, saudara, berarti pekerjaan Kristus di atas kayu salib Anda bisa cancel dengan perbuatanmu, ya kan? Pembenaran tidak bisa hilang karena itu terjadi di luar diri kita. Yesus yang memberikan itu kepada kita. Pada waktu kebenarannya itu ditransfer kepada kita dan dosa kita itu ditanggung oleh Dia di atas kayu salib. Terjadi pertukaran yang besar di atas kayu salib. Itu pembenaran. Tapi pengudusan beda, saudara. Pengudusan itu memang berawal dari Allah yang memberikan kepada kita, tapi kemudian kita yang berusaha setiap hari untuk berubah, untuk melawan dosa, untuk menjadi seperti serupa Kristus. Ya, jadi Anda harus mengingat tiga hal tentang dua hal ini. Ya, justification dan sanctification. Dalam slide berikutnya, ya, pembenaran itu berarti kita dinyatakan benar. Pengudusan itu berarti kita itu bertumbuh di dalam kebenaran tersebut secara gradual. Jadi pembenaran itu instan, satu kali, just like that. Tapi pengudusan itu terjadi gradual, pelan-pelan, setiap hari, setiap saat. Anda diubahkan sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Yesus mengubahku. Benar kan? Itu kan lagunya yang kita biasa nyanyikan. Nah, poin yang kedua di sana, saudara, dikatakan pembenaran itu terjadi di luar diri kita. Tidak ada jasa apapun yang kita berikan untuk pembenaran diri kita. Tetapi pengudusan itu beda. Pengudusan terjadi di dalam diri kita. Kasih karunia Allah yang membenarkan kita adalah kasih karunia Allah yang sekarang memampukan kita untuk bekerja, berusaha, berubah, membunuh dosa dan semakin serupa Kristus. Yang ketiga, saudara, pembenaran itu terjadi cuma satu kali seperti yang tadi saya katakan, dan pengudusan itu terjadi secara berulang kali. Sampai kapan? Sampai kita mati atau sampai Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Saya harap Anda jelas ini ya.
Saudara, saya masih ingat kalau waktu saya baru jadi orang Kristen, saya nggak ngerti ini sampai satu hari saya dijelaskan, saudara, entah dalam kelas katekisasi atau dalam khotbah saya lupa. Tapi ketika itu jadi jelas, seperti ada light bulbs itu, ada bola lampu yang terang menyala di kepala saya, di hati saya, dan tiba-tiba sekarang saya mengerti. Nah, tetapi let go and let God itu mengacaukan kedua hal ini. Karena let go and let God itu memisahkan justification dan sanctification yang tidak boleh dipisahkan. Apa yang Tuhan satukan tidak boleh diceraikan. Dalam hal ini pembenaran dan pengudusan. Bagaimana saudara itu mengacaukan keduanya? Nah, ini kita lihat poin A sekarang. Karena poin A itu menekankan passivity, ya. Kita menjadi pasif di dalam proses pengudusan. Karena waktu kita dikatakan let go, serahkan, dan let God, beriman saja, itu berarti kita tidak ngapa-ngapain. Itu yang dimaksudkan di dalam slogan let go and let God. Padahal waktu Yesus bilang misalnya kepada perempuan yang berzina di Yohanes pasal 8 itu, pergilah dan jangan berzina lagi, dan jangan berdosa lagi. Nah, saudara, tentu kita tahu bahwa perempuan itu harus berusaha untuk tidak berdosa lagi. Tetapi yang dimaksud oleh penganut higher life theology adalah bahwa Yesus itu bukan maksudnya supaya kita taat, tapi supaya kita sadar bahwa kita nggak mungkin bisa taat. Itu cara mereka memahami ayat-ayat tersebut, sehingga banyak perintah di dalam Alkitab itu hanyalah reverse psychology. Permasalahannya, saudara, kita mengajarkan bahwa memang semua itu dari Allah. Mari kita lihat ayatnya tadi ya, supaya Anda tahu dari mana dasar saya mengatakan semua ini. Tadi yang ditulis oleh Rasul Paulus itu ya, dia mengatakan bahwa aku ini bekerja keras. Kata toil di sana. For this I toil, berusaha, bergumul sekuat tenaga. Jadi dia itu bekerja sampai loyo, kira-kira begitu bahasa Indonesianya. Tapi kemudian dia buru-buru mengatakan, with all his energy that he powerfully works within me. Dari mana aku bisa bekerja keras bagi Tuhan? Karena ada kekuatan dari surga yang bekerja di dalam saya terlebih dahulu. Hal yang sama, pola yang sama muncul di Filipi, saudara. Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu, hasilkan buah-buah keselamatan, berubahlah, nyatakanlah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya itu. Itu dari Roh Kudus apa kita yang mengusahakan buah roh itu? Memang dari Roh Kudus. Tetapi kemudian kita juga harus berusaha untuk menyatakan kasih, untuk memiliki sukacita. Jadi saudara, memang Tuhan itu bekerja, kemudian kita yang dimampukan untuk juga bekerja bersama dengan Dia. Jadi kalau kita mampu mengerjakan keselamatan kita, itu karena Tuhan yang bekerja terlebih dahulu. Semakin kita mengerjakan keselamatan kita dengan serius, semakin justru kita sadar, iya ya, kemauan saya dan kemampuan saya untuk taat kepada firman Tuhan itu gak mungkin datang dari saya. Tadi kan kita nyanyi lagu itu ya, All I Have Is Christ. The strength to follow your commands never come from me. Kemampuan kita, kekuatan kita, kemauan kita bahkan untuk mentaati hukum Allah tidak mungkin datang dari dalam kita, tetapi hanya dari Tuhan. Tetapi itulah yang kemudian membuat kita aktif, tidak pasif. Jadi kita bukan let go and let God. Yang seharusnya kita harusnya kita percaya adalah trust God and get going. Itu lebih bagus, saudara, daripada let go and let God. Tetapi trust God and get going and do it. Itu sebabnya di dalam banyak perjanjian surat-surat Rasul Paulus misalnya, kita melihat banyak kata kerja yang menuntut kita untuk aktif. Ini beberapa contoh, saudara, dalam slide berikutnya. Dalam Roma khususnya dan pasal 6 khususnya.
Ya, dikatakan di sana, let not sin reign in your mortal body. Jangan biarkan dosa itu bercokol. Engkau harus membunuh dosa. Lalu yang berikutnya yang ayat 13. Do not present your members to sin as instrument, but present yourself to God. Kata kerja, aktif. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Saudara, persembahkan tubuh itu sebuah tindakan aktif. Tapi dari mana kita punya keinginan untuk mempersembahkan mata kita, lidah kita untuk Tuhan dan bukan untuk dosa? Kemauan dan kemampuan itu datang dari surga. Tetapi kita yang aktif, saudara, untuk memakai seluruh anggota tubuh kita ini untuk kebenaran. Jadi saudara, let go and let God membuat kita pasif, padahal kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita membuat kita seharusnya aktif di dalam pengudusan kita. Ya, Anda melihat itu ya, yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, kenapa ini bertentangan dengan Injil? Slide berikutnya. Karena ini membuat Anda dan saya sebagai orang percaya hanya menjadikan Yesus menjadi juru selamat, tapi bukan Tuhan. Saudara, ada perdebatan besar di abad 19-20 tentang Lordship Salvation. Ada banyak orang yang mengatakan, enggak apa-apa kalau jadi orang Kristen itu ya, Yesus memang jadi juru selamatmu dulu. Engkau belum serius, belum sungguh-sungguh, it's okay. Ikut dululah, terima Yesus dulu jadi juru selamat. Nanti baru pelan-pelan serius, Yesus baru jadi Tuhanmu. Saudara, ini pengajaran yang berbahaya. Karena menjadikan kita di dalam gereja-gereja kita, di dalam dua kelas, ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang spiritual, ada orang Kristen yang masih penuh kedagingan. Orang Kristen yang hanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi sebagai juru selamat, tapi bukan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena konsep mereka adalah bahwa pengudusan terjadinya itu tidak bersamaan dengan pembenaran. Jadi Anda dibenarkan dulu di dalam Yesus, pengudusannya nanti kapan ya? Mungkin 10 tahun, mungkin baru kena penyakit, baru sadar serius. Ya, setelah terima Yesus jadi juru selamat, enggak serius, sampai bisnisnya bangkrut, nah baru serius. Jadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudara, ini pengajaran yang berbahaya karena Alkitab mengajarkan pengudusan itu terjadi di momen yang sama di mana Anda dibenarkan. Langsung Anda masuk dalam pengudusan. Ya, ada 2 tabel yang saya ingin tunjukkan dalam slide berikutnya. Ada 3 tahapan, saudara, di dalam pengudusan. Tahapan yang pertama adalah di masa lalu. I have been sanctified. Saya telah dikuduskan pada waktu Anda dibenarkan. Jadi pada waktu Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, detik itu Anda langsung masuk di dalam pengudusan. Anda langsung diberikan hati yang baru. Anda langsung jadi manusia baru. Anda seharusnya mati terhadap dosa pada waktu Anda menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi sanctification terjadi kapan mulainya? Pada waktu Anda dibenarkan. Barulah setelah itu present time Anda sedang terus dikuduskan. Lalu di masa yang akan datang Anda akan dikuduskan 100% komplit di dalam Yesus. Itu sebabnya Paulus bilang, He who began a good work in me will be able to complete it on the day of Jesus Christ. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menggenapinya. Maksudnya jadi kalau Anda ditanya, aku ini susah jadi seperti Yesus. Bisa enggak ya? Kapan gue bisa jadi kayak Yesus? Saudara, jawabannya adalah satu hari nanti Anda akan jadi seperti Yesus 100%. Kapan? Pada waktu Dia datang kedua kalinya menjemput kita. Karena Allah yang akan menggenapkan pekerjaan baik yang Dia sudah mulai di dalam diri Anda. Jadi sanctification kita terjadi di dalam konteks seperti ini. Tapi poin yang saya ingin Anda perhatikan bahwa mulai Anda mempercayai Yesus, disitulah pengudusan Anda juga dimulai. Bukan tunggu nanti. Tunggu nanti.
waktu saya sudah menyerahkan segala sesuatu bagi Tuhan, barulah Tuhan bekerja. Itu namanya Anda mengecilkan Yesus hanya menjadi juru selamatmu, tapi tidak menjadi Tuhanmu. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan, Paulus selalu menulis pembenaran dan pengudusan itu bersamaan, saudara. Saya tunjukkan tabel yang kedua dan terakhir. Roma 6 ayat 6 dan Roma 6 ayat 11. Ya, dikatakan di sana bahwa manusia lamamu telah tersalib bersama Kristus. Itu pembenaran. Nah, sekarang pengudusan itu sebabnya engkau harus consider yourself dead to sin and alive to God. Berpikirlah bahwa engkau sudah tersalib bersama Kristus, sudah enggak ada lagi keinginan untuk berdosa karena engkau sudah hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara lihat, pembenaran dan pengudusan oleh Paulus itu dijadikan satu. Dia tidak bilang begini, maybe in a few years, mungkin bertahun-tahun ke depan, baru nanti kamu akan dead to sin and alive to God. Enggak. Demikian juga saudara, pola yang sama di ayat 17. Dulu kamu adalah hamba dosa, slaves of sin. Sekarang menjadi slaves of righteousness. Itu soal pembenaran. Lalu pengudusannya, sekarang serahkanlah anggota tubuhmu sebagai hamba kebenaran, supaya engkau masuk dalam proses pengudusan. Kapan terjadinya? Bersamaan. Jadi Yesus tidak pernah hanya menjadi juru selamat, tapi juga menjadi Tuhanmu at the same time. Itu sebab saudara, kalau Anda mendengar khotbah di gereja, lalu setiap kali Anda diberitahu untuk ayo serahkan lagi pikiranmu, serahkan lagi kebiasaanmu, serahkan lagi ambisimu kepada Tuhan. Tiap kali camp disuruh begitu, saudara. Akhirnya kita cuma mikir gini, aduh kok susah ya saya menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin belum saatnya, Tuhan belum berbicara kepada saya, Tuhan belum menggaplok saya, nanti ajalah. Banyak orang bilang begitu kan, ya saya sih ke gereja hari Minggu, habis kalau Minggu itu kan ketemu banyak orang kan di gereja. Tapi ya kalau soal bisnis, ya gimana, susah dong kalau nggak nipu pajak. Nantilah kalau sudah serius, baru saya berubah. Apalagi kita diberitahu, tiap kali kebaktian, tiap kali camp, serahkanlah. Ada lagunya ya, serahkan pada Yesus. Saudara, itu konsep yang membuat kita akhirnya berpikir Yesus cuma jadi juru selamat, belum jadi Tuhan. Yang seharusnya benar adalah begini, saudara. Orang Kristen tetap masih bisa berdosa. Kita tidak pernah menjadi sinner emeritus. Nggak ada emeritus pendosa. Nggak ada, saudara. Pendeta emeritus ada. Pendosa emeritus nggak ada. Kita nggak mungkin sinless. Tetapi kita mungkin menjadi sinless. Semakin jarang berdosa. Jadi, kalau Anda mengaku Kristen, tapi nggak pernah serius. Tapi terus-menerus hidup di dalam perbuatan dosa. Bahkan itu menjadi kebiasaan yang Anda pelihara setiap saat. Maka yang terjadi bukan begini, karena saya belum serius, nantilah satu kali saya akan serius. No. Jangan berpikir nantilah satu kali saya akan let go and let God. Saudara, yang harusnya Anda pikirkan adalah, kenapa saya masih belum serius? Kenapa saya masih hidup di dalam kebiasaan dosa? Jawaban yang Alkitab berikan adalah, karena Anda mungkin belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Itu slide yang terakhir saya. Ini yang Paulus katakan. Paulus bilang, examine yourself. Si Paulus tidak bilang begini, saudara. Mungkin karena kamu belum let go and let God. Itu sebabnya kamu masih belum serius. Tidak, Paulus tidak bilang begitu. Paulus bilang, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Bertanyalah hari ini, saudara, di ruangan ini di hadapan Tuhan.
Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Jangan-jangan Yesus nggak ada. Anda selama ini hanya menyembah imajinasimu tentang Yesus, tapi Anda belum sungguh-sungguh percaya. Karena kalau Anda sungguh-sungguh percaya, seharusnya Anda langsung berubah. Pelan-pelan memang, tapi ada perubahan. Semakin hari semakin membenci dosa. Semakin hari semakin mampu dan mau untuk membunuh dosa. Semakin hari Anda semakin serupa Kristus. Jadi tidak ada orang Kristen yang tidak pernah berubah. Tidak ada orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tidak ada orang Kristen yang kemudian tidak mau aktif, tidak pelayanan. Semua orang Kristen yang menerima Yesus Kristus seharusnya saudara masuk ke dalam proses pengudusan. Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada Anda. Ujilah dirimu di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu. Pengurus gereja nggak tahu. Teman dekat Anda nggak tahu. Bahkan suami atau istri Anda mungkin nggak tahu. Tetapi Anda tahu. Tuhan tahu. Ujilah dirimu. Berapa lama Anda sudah mengaku Kristen? Sungguhkah Anda sudah mengalami perubahan karena Anda mengaku Yesus bukan hanya sebagai juru selamatmu, tapi juga sebagai Tuhanmu? Mari kita berespon kepadanya. Mari kita berdoa.